Bab 2933. Menghubungi Vinola Su. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melakukan kontak dengan Vicky Han dan yang lainnya. Ketika orang-orang ini menyebut Nick Zhang dari waktu ke waktu, mereka penuh dengan pujian untuknya. Bahkan di konferensi Master Puppet tahunan, tidak ada sarana untuk menghasilkan uang dan Nick Zhang menggunakan kekayaannya sendiri untuk mensubsidi semua orang. Dapat dikatakan bahwa Nick Zhang sangat mencintai Puppet dan perilaku baiknya tak terlukiskan. Misalnya, sekarang dia berencana untuk mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada pihak lain terlebih dahulu, tetapi ketua asosiasi Zhang khawatir dia akan menderita kerugian, jadi dia hanya mengingatkan dirinya sendiri tentang nilai harta itu. Bagaimana bisa ada negosiasi seperti itu? Baiklah kalau begitu, aku memiliki beberapa bagian Puppet dan aku membutuhkan beberapa ahli untuk membantuku menyelesaikannya, jadi jika memungkinkan, aku harap Tuan Zhang dapat membantuku. Eric Qin berpikir sejenak. Itu hanya gambaran yang rusak dari Puppet fase penilaian dan dia bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan manfaat apapun. Secara khusus, pihak lain adalah orang yang layak dikagumi. Tetapi karena Nick Zhang berharap dia dapat memiliki suatu persyaratan, dia juga dapat merasa nyaman dan dia mungkin memerlukan bantuan untuk ini. Ini bisa dilakukan, selama bagian Puppet teman seiman tidak terlalu halus, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menyelesaikannya. Nick Zhang menyetujui persyaratan Eric Qin dan akhirnya membawa gambaran itu dengan tenang. Teman seiman Cheng sedang terburu-buru dalam menyempurnakannya. Jika kamu meningkatkannya di area ini, kamu dapat membuat Puppet ini lebih cepat. Tidak lama setelah mengambilnya, Nick Zhang menunjuk ke beberapa lokasi dan memperkenalkannya kepada Eric Qin. Eric Qin melirik beberapa kali dengan serius, mengingat kelalaiannya sebelumnya dan tiba-tiba mengangguk. Nick Zhang layak menjadi Master Puppet, meski tidak memiliki harta yang menantang surga seperti buku langit tanpa kata di lautan kesadarannya sendiri. Pemahamannya tentang Puppet dapat melebihi Eric Qin beberapa puluh kali lipatnya. Sayangnya, bahkan jika semuanya sempurna, Puppet ini paling banyak berada di batas alam fase penilaian, bahkan bukan tahap awal. Nick Zhang menghela napas setelah melihatnya. Teman seiman Cheng, aku tidak tahu bagian Puppet apa yang kamu ingin aku buat. Tuan Zhang, tolong lihat gambar-gambar ini. Eric Qin menyerahkan gambaran Puppet yang diperolehnya dari Joker Bai. Setelah mengetahui situasi para Master Puppet, Eric Qin juga sedikit bingung. Dari mana Joker Bai mendapatkan begitu banyak Puppet? Apakah itu murni dari zaman kuno? Bagian-bagian ini sangat halus, apakah mereka dibutuhkan oleh Puppet teman seiman? Mata Nick Zhang tercengang. Setelah melihat gambar-gambar ini, dia terkejut lagi. Bagaimana perasaannya bahwa meskipun apa yang dikeluarkan Eric Qin hanya sebagian, jika lengkap, itu akan jauh lebih kuat daripada burung aneh itu. Master Guru mempercayakanku untuk menemukan seseorang untuk menyelesaikannya dan aku tidak tahu seperti apa benda ini pada akhirnya. Eric Qin terbatuk ringan dan berbohong. Kisah Puppet Joker Bai tidak bisa diungkap, jadi dia hanya bisa membuatnya menjadi Master Gurunya. Master Guru dari teman seiman Cheng, dia pandai membuat Puppet? Tanya Nick Zhang. Yah, sebenarnya guruku itu pandai dalam banyak hal. Formasi, Puppet, memurnikan obat, sepertinya dia pandai dalam segala hal. Hanya saja keberadaannya juga tidak pasti. Aku tidak tahu dia pergi kemana setelah memberikanku tugas ini. Sekarang ucapan ini telah diucapkan, Eric Qin terus membuat omong kosong ke arah ini. Tidak heran formasi teman seiman Cheng begitu kuat dan Puppetnya sangat hebat. Master gurumu pasti anggota tuan besar dari Sekte Agung, tetapi dengan bakat teman seiman ini, Master gurumu juga hebat. Mendengar itu, Nick Zhang tidak ragu dan bahkan berpikir seharusnya begitu. Eric Qin memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia mengatakan bahwa tidak ada master guru yang kuat untuk membimbingnya, dia tidak akan mempercayainya. Dan dengan gambaran Puppet fase penilaian, kemungkinan besar dia juga adalah fase penilaian. Aku tidak tahu teman seiman Cheng perlu beberapa banyak bagian ini. Nick Zhang bertanya. 5 buah, itu dalam waktu setengah bulan,
Aku tidak tahu apakah itu mungkin, kata Erikin. Aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin, setengah bulan sudah cukup. Nick Zhang juga mengangguk. Setelah mengucapkan terima kasih, Nick Zhang juga mengucapkan selamat tinggal. Dia perlu mempelajari pupet burung aneh yang diberikan Erikin kepadanya. Setelah itu, Erikin juga menolak kesempatan perjamuan dari Asosiasi Master Puppet di malam hari dan berencana untuk kembali. Setelah tinggal di sini selama 2 hari, besok adalah hari dimulainya formasi besar bintang padat. Sebagai master formasi untuk memperbaiki formasi, dia tentu harus memerhatikannya sendiri untuk memastikan tidak ada yang salah. Vicky Han dan beberapa orang tinggal di sini, sebagai pemenang terakhir untuk mendapatkan hadiah dari Asosiasi Puppet. Erikin tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut, maka setelah berpisah dengan yang lainnya, dia menginjakkan kakinya di atas kapal terbang cahaya ungu. Token akan dipadatkan besok, aku tidak tahu bagaimana keadaan Vinola dan Merah Sakti. Tapi sekarang dia akhirnya santai, duduk bersila di kapal terbang cahaya ungu, mendengarkan angin bertiup di telinganya. Erikin berpikir dan mengeluarkan slip giok. Yang melegakan Erikin, Vinola Su, yang sebelumnya sulit dihubungi, langsung menjawabnya dengan cepat kali ini. Mendengar suara Vinola Su yang akrab dan lembut, Erikin tidak bisa menahan senyumnya. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Erikin menyadari bahwa Vinola Su juga telah pergi ke wilayah rahasia sebelumnya dan baru saja keluar 1 jam yang lalu. Meski panennya tidak sedikit, token galaksi belum juga didapat. Ini juga normal, karena ini termasuk dalam karakternya dan dia mempertaruhkan hidup dan matinya untuk mendapatkan 2 token. Salah satunya karena saudara kedua. Vinola Su mengalami kejadian di wilayah rahasia dan tidak jarang saat gagal untuk mendapatkan token. Dan Erikin merasa tidak apa-apa jika Vinola Su gagal mendapatkannya. Sebaliknya, jika dia bekerja keras untuk mendapatkan begitu banyak token galaksi, pada akhirnya, jika setiap orang akan memilikinya terlebih dahulu dan kerja kerasnya akan sia-sia. Selanjutnya, Erikin juga menceritakan pengalamannya selama ini. Vinola, besok akan menjadi hari di mana formasi Sekte HOIW akan dimulai. Jika kamu kembali ke Sekte Kebenaran, kamu lebih baik datang ke sini langsung, ajak Erikin. Token galaksi, selama kultivator embos jiwa dewa, itu akan menjadi miliknya sendiri. Di masa depan, bahkan jika seseorang ingin merebutnya, tidak ada kemungkinan itu. Jadi semakin cepat dia mengaktifkannya, semakin aman. Dan Erikin juga egois, keduanya sudah tidak bertemu selama lebih dari sebulan. Sekte HOIW. Tak terhitung perjalanan jauhnya, di udara, Vinola Su yang sedang duduk di atas kapal harta karun sedikit terkejut saat mendengar transmisi suara Erikin. Vinola Su juga tidak menyangka bahwa saat dia meninggalkan wilayah rahasia kali ini, Erikin akan berada di Sekte HOIW. Pada saat ini, Vinola Su sedang duduk bersila di depan kapal harta karun. Meskipun dia sedikit lelah, napasnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Reiki murni beredar di sekelilingnya, membuat udara di sekitarnya menjadi sedikit dingin. Vinola Su berada di wilayah rahasia dan basis kultivasinya menembus kekuatan fase penilaian 1 penurunan. Kak Vinola, kapal harta karun yang dikirimkan oleh pasangan seimanmu terlalu mewah. Meskipun kecepatannya tidak sebaik perahu roh yang aku hancurkan, tetapi benar-benar indah, seperti istana yang ada di langit. Pada saat ini, di kapal harta karun, seorang wanita berpakaian seperti penyihir dalam gaun hitam keluar dari loteng sambil memberikan pujian. Wanita ini masih muda dan memiliki penampilan yang halus, terutama sepasang matanya yang besar dan bulat, sangat lincah. Bersambung.